Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Vice. Vice adalah film biografi drama sejarah Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Adam McKay dan diproduseri oleh Will Ferrell. Film ini banyak sekali mendapatkan nominasi di berbagai macam penghargaan film. Film ini juga diperankan oleh banyak sekali cast ternama seperti Christian Bale, Amy Adams, dan yang lainnya. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Buat kalian yang ingin request film yang akan kami bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar guys. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Dikisahkan pada 1963 di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama Dick Cheney. Ia memiliki pacar yang sangat cerdas yang bernama Lynn. Lynn telah membantu Dick untuk mendapatkan beasiswa di Yale. Namun, dia malah memilih untuk menghabiskan waktunya dengan minum-minum daripada menghadiri kelas. Alhasil, Dick pun kena DO. Pendidikan yang rendah membuat Dick hanya bekerja sebagai pekerja kasar saja dan bergaji sangat rendah. Pekerjaannya pun beresiko tinggi dan minim pengamanan. Bahkan suatu hari, ada seorang pekerja yang jatuh dari tiang sampai-sampai tulang kakinya patah. Namun yang lain hanya menonton dan tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Setelah bekerja, Dick menghabiskan waktunya di klub malam dan minum-minum sampai mabok. Dick pun pulang dalam keadaan mabok. Namun saat di jalan, ia diberhentikan oleh polisi dan ditahan karena berkendara dalam keadaan mabok. Paginya, Dick sudah berada di rumah dan dibantu agar keluar dari penjara atas bantuan istrinya, yaitu Lynn. Lynn kesal karena ini adalah kali kedua dirinya menyeret Dick dari keluar penjara. Lynn menuntut agar Dick bisa berubah menjadi suami dan ayah yang baik dan bisa meyakinkan Lynn kalau dirinya tidak memilih pria yang salah. Dick pun meminta maaf dan berjanji tidak akan pernah mengecewakannya lagi. Then prove it! I won't ever disappoint you again, Lynn. Kisah hidup Dick Cheney bermulai di sebuah program magang Kongres di Washington DC. Kemudian ada seorang pria bernama Donald Rumsfeld yang sedang berbicara di atas mimbar dan membuat Dick tertarik dengannya. Rumsfeld membicarakan hal-hal yang belum pernah Dick dengar sebelumnya. Sejak saat itu, Dick memutuskan untuk bekerja dengan Rumsfeld sebagai asisten pribadinya. Dick bekerja dengan baik karena ternyata Rumsfeld memang mencari asisten pribadi yang memiliki sifat seperti Dick, yaitu pendiam, loyal, dan setia. Di sana ia diberikan kantor pribadi dan itu membuatnya sangat senang sekali. Jauh melampaui ekspektasinya selama ini, bahkan ekspektasi istrinya juga. Kemudian ia menelpon Lynn dari kantornya dan mengungkapkan rasa bahagianya. Lynn juga memujinya dan mengatakan kalau Dick sudah membuktikan janjinya dahulu. Girls are proud of you. Are you proud of your daddy? Yes. You say you're proud of your daddy. Kemudian scene berpindah. Kali ini pada tahun 1963. Kita akan dilihatkan kalau Dick adalah tipikal pria yang sangat mencintai keluarganya. Ia adalah suami yang setia dan ayah yang sangat mengayomi anak-anaknya. Saat ini, Dick sudah bekerja sebagai konsultan politik untuk sebuah perusahaan keuangan besar di mana akhirnya ia menghasilkan uang yang cukup banyak. Dia mengambil pekerjaan itu karena Donald Rumsfeld sudah dipindah tugaskan dan Dick berhenti menjadi asistennya. Suatu hari saat Presiden Nixon terkena skandal Watergate, semua politisi Partai Republikan mengalami penurunan pamor di mata masyarakat Amerika. Kemudian Ford menggantikan Nixon sebagai presiden dan memanggil seluruh politisi Republikan yang bersih dari skandal Watergate, termasuk juga Donald Rumsfeld yang pada akhirnya menjadi Menteri Pertahanan dan juga Dick Cheney yang diangkat menjadi kepala staf presiden termuda dalam sejarah, yaitu Dick menjabat pada tahun 1975 sampai 1977. Namun setelahnya bencana pun terjadi, yaitu pada malam pemilihan presiden berikutnya. Ford kalah suara dari Carter yang menggantikan posisinya sebagai presiden. Dan seperti itu saja, semuanya sudah berakhir. The energy that God gave us, the most renewable energy that we will ever see. Kita lompat pada tahun 1978. Dick Cheney saat itu mencalonkan dirinya sebagai perwakilan Kongres untuk Wyoming melawan Bagley dari Partai Demokrat. Tapi Dick tidak pandai bicara. Bahkan saat ia berkampanye, semua orang tidak ada yang peduli dengan apa yang ia bicarakan.
Thank God for name recognition. Ditambah ia mengalami serangan jantung bagian bawah dan mengharuskannya untuk bed rest selama 2 minggu. Dan tentunya itu akan menghilangkan kesempatannya untuk menjadi anggota Kongres yang mewakili Wyoming. Namun Lynn berinisiatif untuk menggantikan Dick pada saat kampanye. Berkat kecerdasan dan kelihayan Lynn dalam berbicara, akhirnya Dick pun berhasil menang dan menjadi satu-satunya anggota Kongres yang mewakili Wyoming. Dan ia akan mulai menjabat pada tahun 1979. Pulled right into Washington, D.C. and started writing fat checks. Dan kemudian pada tahun 1980 terjadi revolusi yang tidak terduga dari kaum super kaya dan kaum kulit putih konservatif, yaitu gagasan untuk mengembalikan kejayaan Amerika dengan memotong pajak, memberikan pekerjaan di pelosok Amerika, dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat Amerika. Ditambah posisi Dick yang sebagai anggota Kongres sangat menguntungkan dirinya untuk menaikkan pamornya sebagai politikus hebat. Kemudian pada tahun 1987 Dick menjadi ketua konferensi Partai Republik, sedangkan Lynn mulai aktif di dunia politik dan langsung menjadi ketua sumbangan nasional untuk kemanusiaan pada tahun 1986. Lalu ada sebuah pertemuan yang mereka berdua hadiri. Di sana mereka berdua bertemu dengan wakil presiden George Walker Bush yang akrab dipanggil George Senior. Kemudian George berterima kasih kepada Dick atas seluruh sumbangsihnya dalam penentuan undang-undang negara yang baru. Kemudian George juga mengatakan kalau anaknya yang juga bernama George mungkin saja cocok untuk masuk dunia politik nantinya. Namun George Junior terkenal sangat ceroboh dan bodoh. Tapi Dick mengatakan kalau ia akan mendukung George Junior jika memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Di pertemuan itu terlihat banyak sekali orang yang matanya tertuju kepada Dick dan Lynn. Jelas saja mereka semua ingin menjadi seperti Dick dan Lynn yang sukses dan bahkan masih memiliki kesempatan yang lebih besar I lagi. want to show the world the true power of the American presidency. Singkat cerita, George Bush Senior terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan mengangkat Dick Cheney sebagai Menteri Pertahanan yang baru. Lalu suatu saat, giliran Dick lah yang mencalonkan dirinya sebagai Presiden Amerika. Kemudian dibuatlah voting internal dan Dick menempati posisi yang paling rendah. Ia berada di kondisi sulit karena harus memilih antara karir politiknya atau putri bungsunya yang ternyata adalah seorang gay. I like girls. I'm gay. Akhirnya ia memutuskan untuk memilih putrinya dan hidup bahagia menjadi keluarga kaya dan sejahtera. Dan film pun selesai. Ternyata film belum selesai. Lalu suatu hari Dick mendapatkan panggilan dan diberitahu untuk bertemu dengan George Junior. Ternyata saat itu George sudah menjadi gubernur dan berencana untuk mencalonkan dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Dick pun datang ke kantornya dan langsung bertanya maksud dari pertemuan hari itu. Tanpa basa-basi, George pun meminta Dick untuk menjadi pasangan saat mencalonkan dirinya menjadi presiden nanti. Namun Dick yang sudah pensiun dari pemerintahan pun menolak permintaan itu. Kemudian ia menawarkan dirinya untuk mencarikan pasangan yang tepat bagi George. Dan George pun setuju, namun ia mengatakan kalau ia masih berharap kalau Dick saja yang menjadi pasangannya nanti. Lalu ketika di rumahnya, Dick berpikir kembali dan malah memutuskan untuk maju bersama George. Dan resmilah ia menjadi calon wakil presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Dick never filled out his own 83 question quiz. Setelah sedikit banyak melalui bumbu-bumbu sengketa pada saat pemilu, akhirnya George Walker Bush Jr. dan juga Dick Cheney pun diputuskan bahwa mereka memenangkan pemilihan umum dan resmi menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat untuk 1 periode ke depan. Dick memulai periode kepemimpinannya dengan memanipulasi banyak sekali tempat-tempat strategis dan juga menempatkan orang-orang yang tepat di tempat tersebut, termasuk menjadikan Donald Rumsfeld yang dulu adalah bosnya sekarang menjadi anak buahnya, yaitu sebagai Menteri Pertahanan, dan juga tentunya orang-orang yang akan mendukung seluruh keputusannya di pemerintahan. Bahkan Dick juga memegang kendali atas seluruh kegiatan dan keputusan yang akan Bush ambil. Dick merubah kebiasaan lama yang dilakukan para wakil presiden sebelumnya, dari yang tadinya hanya sebagai jabatan simbolis saja menjadi jabatan strategis yang bisa masuk ke seluruh aspek pemerintahan. Ia juga bahkan berhasil masuk dan akan mempengaruhi dunia legislatif dan juga yudikatif. Dan dalam waktu singkat, ia menjadi orang paling berpengaruh di Amerika Serikat, mengalahkan George Bush yang adalah presidennya pada saat itu.
let's go ahead and start. Namun kemudian bencana mulai terjadi. Ketika itu sedang terjadi tragedi yang sangat terkenal, yaitu 9/11. Di awal Dick terlihat bingung dan panik harus mengambil keputusan seperti apa. Namun bukan Dick Cheney namanya jika tidak melakukan langkah yang cerdik namun licik. Mulai saat itu ia mengambil keuntungan dari keadaan genting yang sudah terjadi. Ia juga memerintahkan untuk membuat kebijakan pengawasan setiap panggilan telepon seluruh orang dan juga meningkatkan kebrutalan yang dilakukan pada saat interogasi. Kemudian negara juga berhak menangkap seluruh orang yang mencurigakan dan mengancam. Dan dari semua itu ada yang jauh lebih parah lagi, yaitu perintahnya untuk menyerang Irak karena berasumsi kalau Iraklah dalang dari kejadian 9/11. Padahal yang melakukannya adalah organisasi teroris yaitu Al-Qaeda yang berpusat di Afghanistan. Walaupun Dick mengetahui fakta tersebut, ia tetap melakukan penyerangan ke Irak dan pasti memiliki maksud tertentu. Dan dari semua kebijakan yang ia buat sekarang, malah makin menguatkan posisinya di pemerintahan. Edgy law at best. But Johnny's masterpiece. Setelah proposal tentang perang dengan Irak sudah disetujui oleh George Walker Bush, Dick pun mulai membuat tim yang akan menyebarkan propaganda kalau Irak dan Saddam Hussein sebenarnya memiliki senjata pemusnah massal yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan Amerika dan negara lainnya yang menjadi kerabat Amerika. Sebagian warga ada yang setuju dengan propaganda tersebut, apalagi mereka mengalami trauma mendalam terhadap kasus 9/11. Namun banyak juga yang menolak. Mereka yang menolak berpendapat kalau negara tidak bisa hanya berasumsi kalau Irak memiliki senjata pemusnah massal tanpa adanya bukti yang konkret. Apalagi sebagai negara besar, Amerika harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, tim propaganda terus menghasut rakyat Amerika sehingga muncul gelombang kebencian yang besar terhadap Irak dan juga orang-orang Islam. Kemudian pemerintah memunculkan tokoh bernama Abu Mus'ab al-Zarqawi yang dituduh memiliki koneksi dengan Al-Qaeda dan ia berpusat di Irak. Dan itulah satu-satunya alasan yang dijadikan oleh Dick Cheney untuk menyerang Irak. Kemudian setelah itu dimulailah penyerangan ke Irak. Dick dan George Bush hidup dengan bahagia bersama keluarga mereka di Amerika Serikat. Sedangkan warga Irak hanya menjadi korban sesungguhnya dari tuduhan tidak berdasar yang sudah dibuat-buat oleh Dick Cheney. Lalu kita diberitahu kalau ternyata Abu Mus'ab al-Zarqawi adalah tokoh yang dibuat oleh pemerintah Amerika. Bahkan ia didanai dan dilindungi eksistensinya oleh CIA. Namun karena namanya yang begitu mencuat dan ia jadi memiliki banyak sekali pengikut, akhirnya dia memutuskan untuk membelot dan membuat kelompok teroris bernama ISIS. Setelah itu keadaan semakin kacau dan kebenaran mengenai perang di Irak pun mulai terungkap. Rakyat Amerika memaksa agar wakil presiden Dick Cheney mundur dari jabatan saat ini karena dianggap menjadi dalang dari seluruh kepalsuan yang ada. Sejarah mencatat bahwa perang Irak menghasilkan kerugian yaitu sebesar 4.500 tentara Amerika Serikat yang tewas dengan korban luka mencapai 32.000 orang. Bunuh diri di kalangan tentara Amerika Serikat juga meningkat sebanyak 31% sejak tahun 2001, yaitu saat 9/11 dan perang di Irak dimulai. Kemudian yang lebih buruk lagi yaitu adalah sebanyak 600.000 warga sipil Irak tewas akibat perang ini. Dan itu semua adalah ulah pemerintah Amerika Serikat. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita harus bijak pada saat memegang amanah kepemimpinan, apalagi sebesar amanah kepemimpinan negara. Jangan tipu-tipu rakyat lah. Capek rakyat ditipu kan, iya kan? Kejujuran atau kesuksesan? Pasti kejujuran lah. Kalau nggak jujuran bahaya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih kalian yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Bye-bye.